Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, selamat pagi semuanya ya. Salam Python mania. Ya, masih semangat kita belajar pemrograman ya. Khataman Python kita kali ini sudah menginjak ke halaman 77. Kita lanjutkan yang kemarin. Sekarang ini masuk episode ke-14, Masya Allah ya. Nggak terasa, sudah 2 pekan ya, 2 pekan berlalu sudah memasuki episode ke-14. Kita masuk di bab 3, tepatnya dari 3.6.1, halaman 77 dari 582. Baik, kita lanjutkan. 3.61, performatting floating point numbers. Memformat angka desimal. If the item is a float value, you can use the specifier to give the weight and precision of the format in the form of weight.precision f. Ya. Here, weight specifies the weight of resulting string. Precision specifies the number of digits after the decimal point, and f is called the conversion code, which set the formatting for floating point number. Baik, kita jelaskan sekarang. Jika item ya, jika sebuah item itu merupakan nilai dari float, ya maka Anda dapat menggunakan specifier ya untuk memberikan lebar dan presisi formatnya. Ya, jadi untuk lebar dan presisi formatnya kita ingin tampilannya bagaimana dengan bentuk weight titik precision F ya. Di sini width itu adalah menunjukkan lebar string. Stringnya itu pengen lebarnya berapa. Ya. Kemudian precision itu menunjukkan digit, jumlah digit setelah koma. Jadi setelah koma, ya, koma desimal. Dan F ini merupakan disebut dengan kode konversi. Baik, ini akan yang mana nanti F ini akan menetapkan pemformatan ya angka floating point di sini ya. Contoh gitu. Print format 57,467657. Kita lihat di sini. Ini formatnya ya. Formatnya ini 10.2 F. 10 artinya nanti dia akan panjangnya itu hasilnya 10 string. Ya. Stringnya itu lebarnya 10 nanti, 10 karakter. Kemudian 2 ini menunjukkan jumlah digit di belakang komanya nanti. Dan F ini menunjukkan dikonversi ke float, ya kan? F-nya ini. Baik. Maka kelihatan jelas nanti hasilnya adalah yang ini, yang pertama ini. Nah, akan tampilkan 57,47. Tapi ingat, di sini kan 10 kan, dia ngitungnya dari kanan. Berarti nanti ada di sini spasi yang kosong. Ya. Kemudian jika kita tulis format 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 10, 2 sama, dia nanti harus 10 penuh, ada titik komanya. Nah, 2 di belakang. Nah, kalau dia 57,4 bagaimana? Nah, maka ditambahi lagi apa dengan 0. Ya, harusnya kan 57,4 saja ini. Nah, tapi ditambahi dengan 0. Kenapa? Karena dia minta 2 digit setelah tanda koma ya. Kemudian kalau 57 bagaimana? Ya ditambahi 2 digit tanda komanya, desimal setelah koma yaitu 0,00 ya. Baik, ini yang menarik ya. Kita lihat di sini yang menarik adalah ketika ada yang lebih di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tambah titiknya kan 10 toh. Nah, 10 karakter ada komanya 2. Ini masih ditulis di sini. Ya, seperti itu. Jadi dia memang harus 10 diambil 10-nya dulu, kemudian baru didijitkan seperti itu. Baik, saya kok penasaran ya. Boleh kita coba aja. Kita coba ngetik ya di CMD aja. Di CMD aja kita lihat. Oke, kita lihat ya. Baik, kita lihat di sini Python, kita masukkan dulu print, kemudian format ya. Kemudian 57.46
7657, lah formatnya ini 10 titik, jadi lebarnya di 10 2F. Tutup lagi. Oke, kita lihat 57. Nah, lihat ya. Dia geraknya ke kanan. Ya, ini ada spasinya di sini. Oke, bagaimana kalau bentuk yang lain? Nah, ini yang dikatakan tadi. 1,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, ya. 78, 9 titik, 9, 2, 3. Nah, titik 9, 2, 3. Nah, ini kan baru 8. Maka dia mintanya adalah dengan 8. Kita lihat ya, 10.2-nya komanya. Ini jawabannya ya. Titik 92 ya. Ini nih, maaf, ini ada keliru ini ya. Ini 8-nya ini enggak ada ini. Ini enggak ada ini ya. 2-nya ini karena kan di sini enggak ada. 1278. Oke, salah ketik itu mungkin ya. Kemudian kenapa kok dia seperti ini? Iya, karena dia tetap dihitung kan 10 digit. Nah, tapi di sini ada berapa ini? 8 digit, ya kan? 8 digit ditambah dengan titik 2 sebelah kanan. Tetap. Jadi dianggap 2 aja, diambil 2 digitnya. Baik. 5740 pun saya pikir juga sama, sudah. Nah, di mana where a square box denote a blank spaces. Ya, di mana kotak persegi ya, warna biru ini menunjukkan ruang kosong. Note that the decimal point is counted as one space. Perhatikan bahwa titik desimal ya dihitung sebagai satu posisi. Oke, yes. Kita akan lebih memperdalam ini. Kita perdalam di sini. Oke, kita lihat. The format 10.2F atau 10.2F ya, function format the number into a string whose width is 10, including a decimal point and 2 digit after the point. Jadi jelas di sini bahwa fungsi format 10.2F format angka menjadi string dengan lebar 10. Ya, itu termasuk titik desimal dan 2 digit setelah titik tersebut. Jadi itu dibaca itu. The number is rounded to 2 decimal place. Angka tersebut dibulatkan menjadi 2 tempat desimal ya. Thus there are 7 digit allocated before the decimal point. Jadi di sini dikatakan bahwa jadi ada 7 digit yang dialokasikan sebelum titik desimal. If there are fewer than 7 digit before the decimal point, space are inserted before the number. Jika ada kurang dari 7 digit sebelum titik desimal, maka spasi akan disisipkan sebelum angka. Jika ada lebih dari 7 digit setelah titik desimal, if there more than 7, lebih dari 7 digit, maka pada decimal point, maka the number width automatically increase. Jumlah lebarnya ditambah, ya kan? Oke, misalnya for example format 1233878.923 ya, diambilkan 10 digit. 10 sama koma, berarti kan harusnya dia di sini 9 ya kan. Tapi ternyata dikatakan di sini diambil 2, maka ditambah dengan 2. Yang mana weight-nya jadi berapa? 11. Bisa dipahami ya. Jadi enggak 10. Ya, kenapa? Karena jumlahnya ini totalnya ditambahi dengan 2 lebih dari ini. Kalau dia minta 2, tambahi 2 titik. Hanya 11. Lebarnya 11. Oke, you can omit the width specifier. Anda dapat menghilangkan spesifikasi dari lebarnya. If so, is default to nil. Jadi jika kita membuat defaultnya 0, ya, defaultnya adalah 0. Ya. Jika demikian, maka defaultnya menjadi 0. Nanti kita bisa menghilangkan, nggak perlu specifier ini, maka defaultnya ya 0. Ya. In this case, the weight is automatically set to the size needed for formatting the number for number ya. Jadi di sini dalam kasus ini lebar secara otomatis diatur ke ukuran yang diperlukan. Oke, untuk memformat angka. Baik, untuk format angka ya. For example, formatnya ini 57.467657. Ini berapa digit? 1, 2. Lah diambil berapa ini? 2. Maka jawabannya nanti berapa? 5747 ya, dibulatkan yang ini sih. Oke.
Kemudian kalau ada 574 dengan 2F, kalau misalkan dia nggak ada lebar, maka artinya di situ dihilangkan lebarnya ini, maka dianggap defaultnya 0. Nanti dia dihitung dari awal. Nah, bedanya di situ ya. Bisa dipahami ya. Kalau ini ada spasinya yang masih kosong, ya. Kalau yang ini tidak ada. Baik, itu bagaimana memformat float ya. Floating point number. Baik, 3.6.2. Formatting in scientific notation. Bagaimana kita memformat dalam notasi sains. If you change the conversion code from F to A, the number will be formatted in scientific notation. For example, print, nah bedanya di sini 57.46765710.2E. Artinya kita formatnya dirubah menjadi format scientific notation. Jadi jika kamu merubah konversinya yang F tadi diganti dengan E, maka bilangan tadi akan diformat dalam bentuk scientific notation, artinya notasi sains. Baik, bagaimana dalam bentuk notasi sains itu notasinya E plus itu. Kalau pangkatnya positif ya E plus, kalau pangkatnya negatif ya E min ya. Sama seperti ini. Ya, dia minta 2 digit, maka ada 2 digit di sini ya. Nah, pasti komanya diambilkan di sini. E-nya berapa? Ya min 3 berarti dia. Oke, 574 diambil 2, 40, maka 57. Pangkat berapa? 1. Pangkat 1 itu kan yo. Wah, 574 kan? Nah, 57 kan ini. Berarti kalau dikurangi sini tambah pangkat 1. Sama 5,7. Oke. Plus minus, the plus and minus sign counted as place in the width limit. Jadi ini bisa coba ya, silakan diketik nanti. Baik, dari tanda plus dan minus itu dihitung sebagai tempat dalam batasan lebar. Jadi pangkatnya itu berapa ya. Oke, jadi tanda plus minus masuk dalam lebar. Jadi masuk dalam 10. Sama tadi kayak titik tadi. Titik ini juga masuk. Oke. Baik, kemudian 3.6.3 formatting as a percentage. You can use the conversion code percent to format a number of as a percentage. For example, nah ini ternyata kode F bisa rubah dalam bentuk persentase. Jadi ditambahi kata persen di sini ya. Oke, bagaimana caranya? Sama di sini, persennya juga dimasukkan dalam 10 tadi. Silakan dicoba persis di sini. Maka kalau 10.10 lebarnya, 2 itu di belakang koma 2 ditambah dengan persen. Nah, maka jawabannya adalah langsung 53,457. 53,46%. Kan? Persen. Kan dibagi 100 toh. Nah, ini bagi 100. 0,33 harusnya kan, karena dia ada 9 maka 34. Oke, bagi 100 kan 0 kalikan 100 berarti kalau di sini ya. Jadi dia tambah ke sini lagi. 740,00. Oke, 5700. Oke, sip. Ya, ini akan menampilkan seperti ini. Nanti coba sendiri langsung. The format 10.2% menyebabkan the number to be multiplied by 10. Buat angka itu dikalikan dengan 100 and display it with a percentage sign following it, dan ditampilkan dengan tanda persen. Ya, the total weight include the percent sign counted as one specie. Jadi lebar total itu dalam 10 itu termasuk juga persen, tanda persennya juga ya. Kalau tadi plus minusnya juga masuk. Baik, kemudian nanti justifying format. Bagaimana kita membuat justify format? Format apa ya? Sejajaran ya, sejajarkan nanti. By default, the format of a number is right justified. Jadi dia secara default formatnya itu rata kanan. Ini format rataan ya, rata kanan. You can put the symbol apa ini? Less than ya. Jadi kurang dari. In the format specifier to specify that the item be left justified in the resulting format with the specified with. Oke, jadi Anda dapat menempatkan simbol kurang dari dalam format specifier untuk menentukan ya bahwa item tersebut harus rata kiri dalam format yang dihasilkan dalam lebar yang ditentukan. Contoh, kalau kita kasihkan, lah ini taruh di sebelah kiri ya.
Ya kan? Jadi nanti dia kalau nggak ada kan dia langsung otomatis rata kanan. Nah, kalau dia tidak beda kan tanda kiri, dia masuk rata kiri. Oke. Udah. Cuman gitu aja sih. Ini kan format bentuk aja tampilan displaynya aja. Oke, baik. Eh, 3.6.5 formatting integer, jadi memformat bilangan bulat integer. The conversion code DXOB itu dapat digunakan can be used to format an integer in decimal, hexadecimal, octal, or binary. Nah, jadi dapat digunakan untuk memformat integer bilangan bulat ke dalam desimal, hexadecimal, octal, dan binary. Oke, you can specify width for the conversion. Ya, kamu dapat menentukan lebarnya dengan conversion ya. For example, contoh. Nah, ini ada format. Nah, ini ingat ya, lebarnya tetap 10. Ini kita lihat. Lebarnya tetap 10, 10D. Artinya nanti dirubah dalam bentuk apa? Desimal, ya kan? Sedangkan ini 10D desimal, tapi rata kiri. Kemudian 10X. Nah, 10X apa tadi X? X itu hexadesimal. Kalau tanda kurang dari 10X itu adalah rata kiri. Ya, kita rata kiri. Baik, hasilnya nanti seperti ini. Coba langsung aja diketik ya. Kemudian the format specifier 10D specify that the integer is formatted into a decimal width of 10 spacing. Oke, format specifier 10D specifies ini menetapkan bahwa bilangan bulat diformat menjadi desimal dengan lebar 10 spasi. Kemudian for the format specifiers 10x specifies that the integer format into hexadecimal integer with a width of 10 spasi. Jadi sama jika 10x menetapkan bahwa bilangan bulat diformat menjadi bilangan bulat hexadesimal dengan lebar 10 spasi. Oke, next. 3.6.6 formatting string. Bagaimana kita memformat string? Ya, you can use the conversion code as to format string with specified width. For example, jadi kalau tadi kita udah mulai dari F itu float ya, bilangan angka. Ya. Kemudian nanti D, X, O, B, kemudian ada tanda apa itu kurang dari ya. Kemudian ada lagi E itu eksponensial sama tadi yang ini apa rata kiri tadi persen, sama persen. Oke, sekarang kalau string bagaimana format string? Kita juga bisa menggunakan kode konversi S untuk memformat string dengan lebar tertentu. Sebagai contoh, welcome to Python. Nah, ini kan dia string toh, maka 20S artinya nanti isinya panjangnya 20. Welcome to Python 20S tapi rata kiri. Welcome to Python rata kanan. Nah, ini nanti ke sini kalau rata kanan. Jadi defaultnya itu sebenarnya rata kiri. Nah, di sini. Oke, rata kanan ini kan. Kemudian welcome to Python and Java grad lebih besar 20S. Artinya rata kanan. Tetap di akhirnya ngikut. Ngikut yang jumlahnya kalau lebih dari 20. Baik, the format specifier 10S specifies that the string is formatted with a width of 12 to 20. Format specifier 20S menetapkan bahwa string diformat dalam lebar 20. By default, secara default, a string is left justified. Jadi, secara default, string itu adalah rata kiri. To right justify, untuk rata kanan, put the symbol lebih besar in the format specifier. Jadi, sebelum angka ya. If the string is longer than the specified width, jika string itu lebih panjang daripada yang ditentukan, contoh welcome to Python and Java ini kan lebih besar daripada 20 karakter ya, maka the width is automatically increased to fit the string. Jadi otomatis ya akan mengikuti width lebarnya ini mengikuti teksnya yang ada ya, stringnya. Table 3.4 summary the format specifier introduced in this section. Jadi pada tabel 3.4 ini melihatkan simpulan ya. Dia ada F, ada E, ada D, X, O, B, persen, ada S, ada kurang dari, ada lebih dari ya. Ini teman-teman harus paham di situ. Baik, sekarang kita lanjut. Nah, ini cepat aja kita ya. 3.7 bagaimana menggambar drawing various shapes.
menggambar berbagai bentuk. Chapter 1 introduce the drawing with a turtle. Ya, a turtle is actually an object that is created when you import the turtle module. You then invoke the turtle object method to perform a operation. This action introduce more method for the turtle object. Pada bab 1, Anda diperkenalkan menggambar dengan turtle. Turtle ini sebenarnya adalah objek yang dibuat ketika Anda mengimpor modul turtle. Syaratnya harus impor dulu. You then invoke, Anda kemudian memanggil metode objek ya turtle untuk melakukan operasi-operasi ya. Maka pada bagian ini akan memperkenalkan lebih banyak metode dari objek turtle. Yes. Next, when a turtle object is created, ketika objek turtle itu dibuat, its position is set at 0.0 ya, 0,0. Jadi ketika dia dibuat, posisinya itu di 0,0, di mana center of the window, di tengah-tengah dari jendela. And its direction is set to go straight to the right. Jadi gambarnya arahnya siap untuk ke kanan, arahnya ke kanan ya, bergerak lurus ke kanan. The turtle modul turtle uses a pen to draw shape ya, menggunakan pena untuk menggambar bentuk. By default, secara default the pen is down like the tip of an actual pen touching a sheet of paper. Ya, seperti ujung pena sebenarnya yang menyentuh selembar kertas ya. When you move the turtle, ketika Anda memindahkan turtle ya, untuk memindahkan turtle, it draw a line from the current position to the new position if the pen is down. Dan itu akan menggambar garis dari posisi saat ini ke posisi baru jika pena ditekan. Table 3.5 list the method for controlling the pen drawing state. Nah, ini akan mencantumkan metode untuk menggambar status pena. Nah, sedangkan tabel 3.6 list the method for moving the turtle. Ini mencantumkan metode untuk memindahkan turtle. Oke, 3.5 tidak. Ada pen down, penanya turun, pen up, penanya ditarik ya, pen size, ukur ketebalannya. Nanti kita akan buat ya. Tabel 3.6 turtle format D, forward itu dia bergerak ke depan, backward ke belakang, right itu ke kanan sudut ya, left juga ke kiri sudut, angle ini sudutnya, jadi dengan sudut berapa. Kemudian go to langsung ke titik ya, set X, set Y mengatur. Jadi pada titik tertentu ya, set X, set Y, mengatur ke titik X dan titik Y. Kemudian set heading, ya ini angle sudut, jadi orientasi turtle. Ya. Kemudian apa lagi itu? Home, dia dimulai dari awal lagi. Kemudian turtle circle, ini membuat menggambar lingkaran. Turtle dot menggambar lingkaran dengan diameter dan warna. Ya. Turtle undo menggambar ulang, ya undo merepeat the last turtle action, jadi mengulang pada action yang terakhir. Kemudian ada turtle speed. Nah, ini turtle speed ini artinya mengatur kecepatan pena kura-kura ke nilai integer antara 1 dan 10. Dengan yang 10 ini yang paling cepat ya. Oke. All this method are straightforward. Semua metode ini mudah dipahami. The best way to learn them is to write a test code to see how each method work. Ya, cara terbaik untuk pelajari adalah ya dengan menulis kode tes, ya kan, untuk melihat bagaimana masing-masing metode ini bekerja. Baik, the circle method has 3 argument. Metode circle mempunyai 3 argumen. The radius is required. Jadi radius itu yang pertama wajib, extend dan step and step are optional. Jadi extend and step itu rasional. Opsional, jadi boleh, nggak apa-apa, nggak ada. Extend itu merupakan sudut ya, yang menentukan bagian dari circle lingkaran yang akan digambar. Sedangkan step determine the number of step of use. Jadi step ini menentukan jumlah langkah yang akan digunakan. If step is 3, 4, 5, 6, maka jika step bernilai 3, 4, 5, 6, maka metode circle akan menggambar poligon beraturan maksimum dengan 3, 4, 5, dan 6 atau lebih, atau lingkaran tertutup ada dengan seperti segitiga, persegi, segi 5, segi 6, dan lain seterusnya.
If step is not specified, jadi bentuknya ini kan gini, semakin dia banyak ya semakin kayak circle. Kalau dia tidak ditentukan, if step is not specified, jika stepnya ini tidak ditentukan, maka lingkaran akan menggambar sebuah lingkar. Oke, metode circle akan menggambar sebuah lingkar. Baik, ada listing 3.5 shows sample code for drawing a triangle, a square, a pentagon, hexagon, a circle is as shown in figure 3.3. Ya, nanti ada gambar ini bentuk ini, segitiga, kemudian apa ini? Kotak, kemudian segi 5, segi 6 dan lingkaran. Oke. Simple Py seperti ini ya. Oke, jadi yang di awal ini menggambar pen size ukurannya tebal, jadi pen up ditarik dulu, go to ditaruh dulu ke min 200, min 50, kemudian diturunkan penanya, kemudian baru menggambar circle dengan stepnya 3, segitiga. 4 tadi apa? Segi 4, step segi 5, step 6 heksagonal. Ya, kalau nggak ada ini lingkar. Baik, saya akan lihatkan. Oke, simple shape. Kita jalankan F5. Nah, tambahnya gini. Oke, oh, dengan kecepatan tinggi. Sudah jadi ya. Oke, jadi gambar lingkaran segi 4, segi 5, segi 6 dan lingkaran ini segitiga. Baik, itu ya kalau yang di sini. Maka kita akan lihat penjelasannya. Line 1 import the turtle module. Jadi baris pertama mengimport apa itu? Modul turtle ya. Line 3 set the pen thickness to 3 pixel. Jadi baris ketiga ketebalannya 3 pixel. Line 4 pull the pen up so that you can reposition it to min 200, min 50 in line 5. Nah, pen up kemudian ditaruh di min 200, min 50. Baris 5, line 6 put the pen down to draw a triangle in line 7. Nah, jadi baru di baris ke-6 diturunkan ya pen draw-nya untuk gambar. Nah, draw a triangle in line 7. Jadi untuk menggambar segitiga. In line 7, the turtle object invokes circle method with a radius 14, 40, and 3 step to draw a triangle. Jadi turtle ini memanggil metode circle ya dengan jari-jari 40 dan stepnya 3 untuk menggambar segitiga. Ya. Similarly, the rest of the program draw a square line 12, pentagon line 70, hexagon line 12, line 22, 21, 22 ya, and a circle line 27. Ya, jadi nanti sisanya program menggambar persegi ya, segi 5, segi 6 dan baris yang tadi kita hitung. Oke, itu penjelasannya. Kemudian gambar titik 3.8, drawing with color and font. Oke. Bagian sebelumnya ya, in the preceding section showed you how to draw shape with turtle module. You learned how to use the motion method to move the pen and use the pen method to raise the pen up, set it down, and control its thickness. And this section introduce more pen control method and shows you how to set colors and font and write text ya. Baik, jadi pada bagian sebelumnya ini menunjukkan kepada Anda cara menggambar bentuk dengan modul turtle. Anda belajar cara menggunakan metode gerakan untuk memindahkan pena dan menggunakan pena untuk mengangkat pena, ya kan? Menurunkannya dan mengontrol ketebalannya. Oke. Bagian ini memperkenalkan lebih banyak metode kontrol pena dan menunjukkan kepada Anda cara menyetel warna dan font serta menulis teks. Nah, kita akan menulis teks ya dan kasih warna. Tabel 3.7 lists the pen method for controlling drawing, color, and filling. Listing 3.6 is a sample program to draw a triangle, a square, a pentagon, a hexagon, and a circle in different color, as shown in figure 3.4. The program also add text to the drawing. Nah, tabel 7 nanti ya. Nah, ini tabel 7 ini dia mencantumkan metode pena.
penanya banyak di sini ya. Untuk mengontrol gambar, mengontrol warna, mengontrol pengisian, ya kan? Pengisian apa feeling ya. Nah, yang mana listing 3.6 adalah program sampel untuk menggambar segitiga, kotak, pentagon, segi 5, segi 6, dan lingkaran dengan warna berbeda. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.4. Program ini juga menambahkan teks gambar. Ini kita lihat ya. Ini banyak fungsinya. Silakan nanti kita akan coba langsung ini. Oke, next ya. Jadi color shape ini, ini panjang gini. Nah, nanti gambarnya gini. Oke, kita lihatkan programnya ini. Saya mau lihatkan di sini. Nah, ini kita jalankan. Programnya ini. Oke, pertama merah, biru, hijau, kuning, dan yes. Cool, colorful shapes. Ada teksnya ya, tambahan teks. Oke, itu nanti silahkan teman-teman diketik ya, latihan, karena cara terbaik adalah ya belajar dengan ngetik ini ya. The program is similar to listing 3.5 simple shape.py, except that each field is shaped with a color and write a string. The turtle object invoke the begin field method in line 7 to tell Python to draw shape field with color. A triangle is drawn in line 9 invoking and the end field method line 10 complete the color filling for the shape ya. Oke. Ini artinya adalah pada program adalah similar to listing 3. Ini sama ya. Program ini sama dengan program titik 5. Bedanya ya, pada simple shape ini program ini mengisi setiap bentuk dengan warna dan menuliskan string. Ada tambahan string tadi ya, full colorful shapes. Objek turtle memanggil metode begin fill di baris 7 untuk memberitahu Python agar menggambar bentuk yang diisi dengan warna. Segitiga digambar di baris 9, memanggil metode end fill baris ke-10 melengkapi pengisian warna untuk bentuk tersebut. Oke, the write method write a string with the specified font on the current pen position line 4746. Note that drawing takes place when the pen is moved if the pen is down. To avoid drawing, you need to pull the pen up, invoking hide turtle, makes the turtle invisible, line 49. So you will not see the turtle in the window. Metode write menulis string dengan font yang ditentukan pada posisi pena saat ini, yaitu baris ke-4748. Perhatikan bahwa penggambaran terjadi saat pena digerakkan. Jika pena ditekan untuk menghindari jika pena ditekan, jadi artinya ada gerakan ya. Untuk menghindari penggambaran Anda perlu mengangkat pena, pen up ya, memanggil hide turtle membuat turtle tidak terlihat pada baris 49 sehingga Anda tidak akan melihat turtle di jendela. Baik, sudah selesai bab 3 ya, bab 3 sudah selesai. Di pertemuan yang ke-14 ini, insya Allah di pertemuan ke-15 yang akan datang, episode ke-15, kita akan bahas langsung ke bab 4 ya. Kita sudah ke 84 ini ya. Jadi langsung exercise kita lewati, jadi ke halaman 91 nanti di episode yang ke-15. Oke, tetap semangat ya belajar Python, karena Python itu mudah, ya, simple dan menyenangkan. Oke, Python Mania, insya Allah bermanfaat. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.